Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, kita lanjutkan yang bagian kedua ya untuk pengenalan YouTube-nya. Nah, saya mau share screen kembali. Oke, nah sekarang kita tadi sudah berhasil mengupload satu buah file ya Bapak Ibu. Ini saya berada di posisi YouTube Studio yang tadi tempat kita untuk mengupload video kita ke YouTube gitu ya. Saya sudah berhasil mengupload satu buah video. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini video yang tadi kita upload, yaitu video pengenalan binatang. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, di sini ada dia sudah di-view atau sudah dilihat oleh 4 orang gitu. Nah, tetapi memang statistik yang lainnya belum cukup lengkap karena biasanya butuh waktu paling tidak 1 kali 24 jam untuk YouTube mencatat data-data dari setiap video yang ada, baru nanti di-report ke kita, dilaporkan ke kita. Nah, perhatikan di sebelah kiri ini ada menu-menu, ada menu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan terhadap video-video yang ada di YouTube kita ya. Yang pertama dashboard ini seperti ini tampilannya. Di tampilan awal ini adalah dashboard. Dia mendeskripsikan bagian-bagian penting dari YouTube ini secara singkat. Jadi ini adalah video yang terakhir di-upload, biasanya tampil di sini. Sudah dilihat berapa orang, kemudian subscriber kita sudah berapa. Kita belum ada subscriber nih Bapak Ibu karena memang baru dibuat tadi kan gitu. Nanti saya akan tunjukkan contoh video yang subscribernya sudah banyak gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada konten. Nah, konten ini nanti berisi daftar video-video yang kita upload. Kalau sudah banyak ya dia ke bawah akan muncul lebih banyak lagi gitu. Karena kita baru upload satu ya tampilnya hanya seperti ini. Seperti tadi. Kemudian di bawah konten ada playlist. Playlist ini nanti daftar pemberian label yang kita buat kepada video-video kita, tapi karena cuma satu juga belum ada. Yang di bawahnya lagi ada analitik. Analitik ini untuk menganalitik atau menganalisis video-video kita, tapi karena cuma satu dan baru diupload juga belum ada apa-apa di sini. Nah, di sini ada komen. Komen ini nanti adalah daftar komen yang muncul dari video-video kita, itu apa saja yang dikomen gitu ya. Kemudian di sini ada subtitle. Nah, subtitle ini nanti untuk kalau misalnya kita pengen memberikan ini, subtitle itu semacam terjemahan ya, teks terjemahan. Misalnya video bahasa Inggris, maka nanti perlu teks penerjemahan bahasa Indonesia. Atau kita punya video bahasa Indonesia, tapi di bawahnya ada teks penerjemahan bahasa Inggris. Nanti pakai menu subtitle ini. Nah, copyright ini adalah nanti berupa berisi ini peringatan-peringatan copyright kalau kita melanggar hak cipta. Tapi kalau nggak melanggar hak cipta nanti nggak akan muncul di sini, gitu ya. Termasuk juga kalau video kita dikutip oleh orang lain, biasanya juga nanti akan ditunjukkan di sini. Ini videomu dipakai oleh orang lain di YouTube-nya orang lain, nanti biasanya juga akan muncul di daftar ini. Nah, itu untuk copyright. Monetization ini kalau kita sudah memenuhi kriteria tertentu, maka video kita bisa dimonetize. Monetize itu artinya video kita bisa menghasilkan uang. Karena monetize itu kan dari kata money ya. Video kita bisa menghasilkan uang. Tapi untuk monetize syaratnya gimana? Syaratnya adalah ada 1.000 subscriber. Nah, ini adalah indikator untuk video kita. Kita masih 0 subscriber nih, belum ada subscribernya ya, belum ada yang ikuti gitu. Padahal untuk bisa monetize itu syaratnya harus 1.000 subscriber. Gitu. Nah, kemudian kita video public watch-nya juga masih 0. Atau ini menunjukkan berapa jam video kita dilihat orang. Selama berapa jam. Gitu. Syaratnya 4.000 jam. Nah, kalau sudah 4.000 jam dan 1.000 subscriber, nanti baru boleh dimonetize. Nah, itu ya. Jadi ada 2 syarat penting ini. Ya, ada syarat penting ini. Serta ada syarat lain, misalnya
sebaiknya kita mengaktifkan two-step verification. Ini verifikasi kalau misalnya kita mau login supaya akun kita aman, maka kita perlu terapkan two-step verification. Jadi nanti ketika kita login di YouTube, itu juga ada verifikasi lewat HP kita. Nah, itu contoh two-step verification. Nah, kemudian juga nol active community guideline strike. Kita nggak boleh ada melanggar hak-hak cipta atau melanggar aturan main yang ada di komunitas YouTube. Aturan mainnya seperti apa nanti saya singgung juga, saya sampaikan. Itu kalau sudah memenuhi ini 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, kemudian disarankan untuk two-step verification, kemudian tidak ada teguran hak cipta, maka kita bisa melakukan monetization, ya, monetization. Jadi kita bisa membuat supaya YouTube kita ini menghasilkan uang. Nah, dan itu real Bapak Ibu, itu real ya. Nanti mungkin saya bisa tunjukkan contohnya ya. Itu real bahwa YouTube kita ini bisa menghasilkan uang itu ketika yang melihat banyak gitu ya. Nah, itu monetization. Kemudian ini customization, ya customization ini mungkin kita perlu mengatur hal-hal tentang YouTube kita ya, layoutnya seperti apa ya. Kemudian branding ya, mungkin kita mau kasih gambar atau logo di YouTube kita. Nah, ini bisa. Kalau tadi YouTube kita kan ketika masuk ke studio YouTube kita seperti ini tadi, kalau misalnya aku masuk ke YouTube kita tadi kan, nah tulisannya cuma S sekolah IT gitu. Nah, kita bisa kita ganti S ini dengan logo tertentu gitu. Kemudian juga background di belakangnya bisa kita ganti supaya bagus. Nah, itu nanti masuk ke channel customization ini. Picture-nya bisa diganti. Kalau kita mau ganti, di-upload aja di sini ya, bisa di-upload gitu. Kemudian banner YouTube kita juga bisa diberi banner. Nah, cari gambar yang sesuai, kemudian nanti bisa di-upload. Maka nanti ada background di tampilan YouTube kita. Nah, kemudian video watermark ini kalau misalnya kita pengen bahwa setiap video kita ada watermarknya. Watermarknya itu misalnya logo yang selalu menempel di video yang menandakan bahwa itu video kita gitu ya. Itu tidak wajib, tapi kalau kita mau menghendaki seperti itu bisa, yaitu dengan mengupload yang namanya watermark ini gitu. Nah, ini untuk channel customization ya di bagian ini. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian audio library ini berisi contoh-contoh audio yang di-share secara free oleh YouTube, dan ini kalau kita pakai, kita nggak melanggar hak cipta gitu. Jadi kalau kita pakai lagunya komersial, misalnya pakai lagunya ini ya, Mendung Tanpa Hujan atau apa gitu ya, itu kan lagu-lagu komersil gitu. Komersil artinya dia monetize di YouTube. Nah, kalau kita pakai sebenarnya tergantung juga pemilik lagunya, tapi kebanyakan lagu yang komersial adalah lagu yang berhak cipta gitu, sehingga kita nggak boleh pakai sembarangan. Salah-salah kita bisa kena teguran hak cipta karena nyomot-nyomot video atau nyomot-nyomot lagu orang gitu. Nah, kalau kita pengen lagu yang free, yang bebas, itu kita bisa pakai di audio library ini. Nah, ini kan ada banyak pilihan nih. Kita misalkan mau saya putar salah satu gitu ya, boleh aja diklik aja salah satu. Nah, ini contoh yang free ya. Nah, ada banyak lagi, misalkan saya klik yang bawah. Nah, ini kalau untuk iringan-iringan di tempat kita ini free ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tertarik salah satu kemudian mau di-download ya, ini di sebelah kanan ini ada tulisan download. Tinggal di-download aja, misalkan tak klik download gitu. Nah, nanti dia akan kita bisa save gitu ya, kita save, kita oke. Nanti dia akan masuk ke folder download kita dan bisa kita pakai gitu. Jadi
itu audio library. Ada juga sound effect di sini kalau teman-teman pengen sound effect. Sound effect itu bukan lagu, bukan musik, tetapi semacam sound effect saja yang kadang-kadang kita pakai. Misalkan kalau kita pengen keep playing, ya kita tinggal klik coba kayak apa. Nah, ini kayak efek saja seolah-olah di belakang kita itu ada banyak anak-anak yang bermain gitu. Nah, kita bisa pakai audionya. Nah, ya kan? Gitu. Atau misalnya ada suara apa di sini ya? Straw squeak misalnya. Nah, suara mobil. Nah, nggak begitu jelas ya, tapi teman-teman bisa lihat, bisa cek sound effect yang ada di sini. Nah, itu tentang audio library. Kemudian nanti juga ada setting. Nah, setting ini ada beberapa pengaturan penting yang bisa kita pakai gitu ya. Seperti misalkan kalau kita monetize nanti currency-nya pakai apa? Ya, pakai US dollar. Sayangnya rupiah nggak ada di sini sepertinya ya. Rupiah belum ada RP. Nah, biasanya kita pakai USD ya, US dollar gitu. Nah, kemudian ada setting channel. Nah, ini ada basic info. Nah, channelnya ini dari mana gitu ya. Kita bisa isi, ini channelnya dari Indonesia misalnya. Kemudian keywordnya, ini channel tentang apa, itu ditulis kata kuncinya. Jadi misalnya ini channel tentang pembelajaran, tulis saja channel tentang pembelajaran ya, misalkan boleh aja pembelajaran gitu, karena kata kunci ya, sifatnya pembelajaran. Kemudian mungkin kita ketik lagi misalnya ini pembelajaran tentang komputer ya, tulis saja komputer, koma gitu ya. Kemudian apalagi misalnya tentang multimedia gitu, koma ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini oke, ini masih berjalan nih audionya, kita matiin dulu. Nah, kembali ke setting tadi ya. Nah, kita bisa kasih keyword, ini artinya kita sediakan kata-kata kunci yang ketika orang mencari YouTube kita nanti mudah ditemukan. YouTube kita membuat YouTube kita mudah ditemukan dengan adanya kata kunci itu gitu. Tapi harus kita cari kata kunci yang pas, yang menggambarkan YouTube kita. Gitu ya, misalnya tadi tentang sekolah ya, tentang sekolah misalnya. Misalnya ada konten tentang desain grafis ya, tulis saja desain grafis gitu. Jadi item-item yang menunjukkan kata-kata kunci penting terkait dengan YouTube kita gitu. Oke, seperti itu. Kemudian ada upload default. Nah, ini kalau kita mengupload itu ada defaultnya enggak? Artinya default itu gini. Nanti tulisan ini akan selalu tampil ketika kita ngupload. Tujuannya untuk mempermudah kita gitu. Jadi misalnya di upload default ini saya tulis video pembelajaran gitu ya. Maka nanti ketika video pembelajaran sekolah IT misalnya, maka nanti ketika kita mengupload video baru, nanti otomatis akan muncul tulisan video pembelajaran sekolah IT. Itu kalau upload defaultnya kita isi. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, enggak usah diisi, enggak apa-apa gitu. Oke. Itu untuk upload default. Deskripsinya juga bisa diisi. Misalnya sama dengan title-nya juga boleh. Visibility-nya otomatis apa? Apakah public, apakah private, apakah unlisted, misalnya public. Pokoknya semua settingan akan saya default sebagai public. Boleh, kita default sebagai public gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada permission, ini tidak perlu di otak-atik, ada community. Ini juga untuk komunitas ya. Kalau misalnya akun kita ini dikelola oleh banyak orang, tapi kalau enggak juga enggak perlu gitu. Oke, yang terakhir adalah agreement. Agreement ini adalah term of service ya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi di dalam
kita mengelola YouTube ini. Nah, kalau kita mau lihat agreement-nya nanti bisa diklik learn more ini. Ada apa saja yang harus kita patuhi. Nah, itu kira-kira untuk settingnya ya teman-teman ya. General setting gitu. Kemudian kita bisa save. Nah, kemudian apalagi kira-kira sudah ya. Nah, jadi itu bagian-bagian penting yang ada di YouTube Manager kita ya, atau YouTube Studio kita. Nah, ini adalah YouTube Studio yang fungsinya untuk memanage YouTube kita. Oke, nah saya mau kembali ke konten, teman-teman. Mau kembali ke konten. Nah, ini kan kita sudah upload satu file gitu ya. Nah, kalau saya mau mengedit segala macam tentang satu file ini, misalnya deskripsinya mau ditambah, penjelasannya mau ditambah, judulnya mau diubah, nah itu bisa kita lakukan. Caranya gimana? Kita tinggal klik saja videonya. Nah, kemudian di sini kita kembali ke pengaturan yang tadi, gitu. Nah, misalnya kita mau ubah atau tambahkan penjelasan-penjelasan di sini bisa dilakukan di sini, ya, pada bagian ini, gitu. Oke, sekarang ada beberapa hal yang mungkin kita perlu cek, kita perlu tambahkan supaya video kita ini nanti menjadi video yang ketika kita posting itu mudah dicari orang, mudah dikenali orang. Ketika orang search di YouTube, mudah menemukan video kita. Ada beberapa yang mesti kita atur di situ. Gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah thumbnail. Nah, thumbnail ini sebenarnya kita bisa atur nih teman-teman. Kita bisa membuat thumbnail sendiri, kita bisa membuat gambar sendiri ya. Caranya paling gampang ya kita memang harus membuat gambar dulu gitu, membuat gambar dulu lalu nanti diupload menggunakan upload thumbnail ini ya, ini bisa diklik. Nah, tetapi karena ini video baru pertama dan kita belum pernah ngupload file, dia minta verifikasi. Verifikasi menggunakan apa, teman-teman? Menggunakan nomor HP kita gitu. YouTube itu pengen jadi semua orang yang punya akun di YouTube itu adalah orang yang sesungguhnya, orang yang real gitu. Dia juga pengen data-data kita. Gitu. Makanya di sini kita diminta untuk memasukkan HP kalau kita mau pengaturan lebih lanjut. Nah, misalnya ini saya klik verify, maka nanti, nah dia akan masuk ke phone verification seperti ini, ya. Kemudian, nah kita diminta memasukkan nomor HP kita, misalkan ya. Misalkan kita ketik nomor HP kita 08 bla 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 gitu ya. Oke. Nah, nanti terus kalau sudah diketik nomor HP kita get code. Kita klik get code ya. Ini tidak saya coba, saya hanya menunjukkan karena nomor HP saya sudah sudah punya beberapa akun YouTube. Jadi ini hanya saya tunjukkan saja tapi tidak saya coba. Yang penting kalau Anda pengen verifikasi, masukkan di sini nomor HP Anda, kemudian get code, maka nanti di HP kita akan muncul kode. Nah, kode yang ada di HP kita ambil, kemudian kita gunakan untuk verifikasi di sini. Nanti kalau kita get code, dia akan muncul kotak dialog, disuruh memasukkan nomor yang ada di HP kita. Kode yang ada di HP kita, yang dikirim ke HP kita. Gitu. Lewat, otomatis nanti muncul kok kode di HP kita itu akan cetung gitu, muncul ininya ya, kode yang harus Anda masukkan. Nah, kalau sudah, kemudian di OK, maka nanti di sini kita bisa mengupload thumbnail. Ya. Nah, di sini nanti sudah bisa mengupload thumbnail. Karena ini saya tidak verifikasi langsung lewat HP, ya ini belum bisa. Ya, nanti saya tunjukkan contoh akun yang sudah lebih lengkap gitu. Oke. Nah, playlist ini adalah kita membuat kelompok video. Nah, video itu kita mau kelompokkan sebagai apa? Ya, kalau misalnya tadi kan tentang misalkan video kita itu isinya banyak. Ada video pembelajaran, ada video lagu-lagu, ada video tentang dongeng misalnya. Nah, maka kita bisa buat playlist supaya nanti video-video itu bisa dikelompokkan berdasarkan jenisnya gitu. Nah, misalnya video tentang singa ini kan masuk kelompok video pembelajaran, maka saya buat aja playlistnya, ya kita klik,
kemudian no playlist available kan, ini berarti belum ada playlist, tapi kita create aja, kita bikin satu playlist, ya. Kemudian muncul title required, di sini kita masukkan playlistnya adalah video pembelajaran, maka playlist video ini masuk kelompok video pembelajaran, gitu. Kemudian visibility-nya public, ya, supaya bisa dilihat oleh orang. Nah, kemudian klik aja create di sini. Nah, ya sudah, playlistnya sudah video pembelajaran, kemudian kita done. Oke, nah maka di kelompok ini sudah muncul bahwa video ini adalah kelompok video pembelajaran, gitu. Oke, audiensnya sudah kita atur tadi, kemudian kita di bawah ini ada show more, ya, kita klik aja show more-nya ini teman-teman, supaya kita bisa melakukan pengaturan lebih lanjut. Saya klik show more. Nah, yang pertama kita lihat ada paid promotion. Nah, ini apakah video kita berisi promosi produk sponsor dari endorse? Nah, ini tidak usah diisi. Kalau iya ya harus diisi ya. Tapi karena video kita video pembelajaran biasa ya nggak perlu diisi gitu. Biasanya kalau kita isi ya, nanti kan YouTube akan menganggap bahwa oh video itu sudah bersponsor, maka dia tidak akan memberi sponsor yang lain gitu. Karena nanti takutnya oh ini video punya sponsor kok dikasih sponsor lagi misalnya, ya. Oke, kemudian ada tag. Nah, ini penting teman-teman ya. Ada tag, ini penting. Ini adalah kata kunci yang digunakan ketika orang mencari video kita. Jadi video kita itu harus kita kasih kata kunci supaya kata-kata kunci itu menuntun pencarian menuju ke video kita. Misalnya gini, karena ini terkait video pembelajaran, maka saya kasih kata kuncinya video pembelajaran. Oke. Ada kata kunci lagi, belajar binatang. Oke, ada kata kunci lagi, mengetahui singa misalnya. Mengetahui gajah misalnya. Nah, dan lain-lain. Karena di dalam video ini kan ada singa, ada gajah, ada video pembelajaran ya tentang binatang misalnya. Ketikkan beberapa kata kunci, lebih banyak lebih baik, begitu. Supaya nanti kalau ada orang mengetikkan video pembelajaran binatang atau belajar binatang gitu, nanti searchingnya akan masuk ke tempat kita. Gitu. Harapannya seperti itu. Ya, memang itu butuh proses karena data-data ini akan direcord oleh searchingnya YouTube dan nanti akan diolah menggunakan algoritma mereka. Memang tidak serta-merta langsung bisa di-search dengan kata-kata kunci itu butuh proses. Tapi harapannya dengan memberikan tag ini nanti video kita mudah ditemukan orang sehingga banyak yang nonton gitu ya. Kemudian ada language caption certification. Nah, ini kalau kita pengen ini ya tadi ya caption ya, membuat caption tadi, membuat terjemahan untuk kata-kata terjemahan untuk video kita, tapi kalau nggak perlu ya nggak usah diisi. Kemudian recording date and location ini boleh diisi, boleh tidak, itu direkam tanggal berapa videonya, lebih ke untuk dokumentasi sebenarnya ya. Mana tadi? Recording, nah ini ya, direkam tanggal berapa, kemudian lokasinya di mana gitu ya, misalnya lokasi di Salatiga misalnya. Nah, itu boleh-boleh juga diisi. Mana tadi? Ini ya. Salatiga. Oke. Kemudian license standar YouTube aja. Kemudian kategori. Nah, ini kategori video kita itu mau apa? YouTube kita atau video kita mau kita kasih kategori apa? Kalau umumnya adalah kategori itu ada komedi, gaming, ini ya, sport, kemudian travel and people and blog, entertainment. Kalau ini pendidikan ya, pendidikan kita kasih aja kategorinya education. Nah, sehingga di sini kategorinya adalah education ini. Sorry. Nah, oke. Education ya, kita pilih education ya. Nah, ini. Oke, nah sudah kita atur sekarang, sudah kita atur sampai paling bawah ya. Lalu kita save, jangan lupa save. Di sini ada save ya, diklik aja save ini. Oke, ya itu.
Oke, sudah di-save. Kalau sudah di-save, kita bisa kembali ke channel konten. Ini diklik aja. Nah, sudah. Sekarang video kita, settingan dari video yang kita upload sudah kita atur dengan lebih lengkap. Gitu. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk mengatur settingan video yang ada di YouTube ya. Nah, saya mau menunjukkan contoh bagaimana kalau videonya sudah banyak ya. Saya memberikan contoh. Nah, ini ya teman-teman ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, saya punya sebuah channel sederhana juga yang mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita sudah punya video banyak, maka nanti statistiknya akan lengkap seperti ini, ya, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah video yang terakhir saya upload, ya, video editing menggunakan Canva. Ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat minggu kemarin, ya. Oke, kemudian ini adalah jumlah subscriber saya, 18.000 misalnya. Ini subscriber ini sekitar 337 subscriber dalam 28 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan kira-kira 337. Nah, video ini sudah ditayangkan dalam 1 bulan, ini 28 hari ya. Penayangan dalam 1 bulan ini adalah 27,2 ribu. Jadi dalam 1 bulan ada 27.000 orang yang melihat video saya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dengan waktu tonton 1,3 ribu jam. Jadi selama 1 bulan dia ditonton oleh 1,3 ribu jam, ya, 1.000 jam lebih. Gitu. Jadi kalau mau monetize itu 4 bulan sudah dapat 4.000 gitu. Jadi sudah bisa monetize, itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di konten. Kalau kita lihat di konten, ini ya teman-teman ya, ini adalah daftar video-video kita yang pernah diupload ya, misalnya semacam ini. Nah, nah ini juga bisa difilter berdasarkan yang terakhir upload. Ini ya, yang terakhir kita upload kan ini Design with Canva 4 ini ya, yang internet yang tadi ada 1 tapi masih saya unlisted. Yang terakhir diupload adalah Design with Canva 4 ini. Kalau kita mau lihat misalnya kita filter yang ini ya, filter penayangan, jumlah penayangan misalnya. Oke, ini visibilitas monetisasi penayangan. Nah, kalau kita klik penayangan, maka nanti dia akan tampil seperti ini misalnya. Jadi ini video-video yang paling populer. Pernah dilihat oleh 428.000 orang misalnya. Kemudian ada video yang seperti ini. Nah, ini kita bisa sort, kita bisa urutkan berdasarkan penayangannya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita klik salah satu, ya misalkan saya klik ini, video ini misalnya. Nah, maka di sini akan muncul semacam ini ya. Nah, ini saya sudah bisa membuat ini teman-teman thumbnail yang membuat sendiri gitu. Karena saya sudah verifikasi kan gitu. Kita bisa ada thumbnail yang bisa kita buat sendiri gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pengen lihat statistik, kita bisa klik analitik ini, analitik. Nah, di analitik ini kita bisa lebih lengkap lagi melihat channel-channel kita ya, statistik dari channel kita gitu. Nah ini ternyata pendapatannya nggak banyak teman-teman, hanya 16 US dollar ini selama 1 bulan ini nggak banyak ya, 16 US dollar selama 1 bulan, jadi ini nggak banyak.
Tapi kalau dikumpulin ya, misalnya saya pengen selama ini tuh sudah dapat berapa dolar saya, misalkan dari YouTube ini. Nanti kita bisa pilih sepanjang waktu misalnya. Karena saya tidak secara profesional mengelola YouTube ini, teman-teman. Nah, ini sejauh ini channel sudah ditonton 2,6 juta kali. Nah, kira-kira estimasi pendapatannya adalah 550. Jadi sekitar 5 juta lebih ya, ya sekitar 7,5 juta lah. Tapi ini kan sepanjang waktu. Artinya selama ini sudah menghasilkan kira-kira semacam ini. Ya, nah ini hanya contoh saja, teman-teman ya. Ini videonya masih video yang dalam tanda kutip masih asal-asalan. Misalnya hanya memberikan contoh saja. Kemudian kalau pengen lihat statistiknya per video ya, misalnya, oke, mana nih statistik? Oke, dashboard analitik ya, analitiknya per video kita bisa lihat seperti ini juga. Misalnya salah satu video ini kita bisa lihat, saat kita klik, nah statistiknya semacam ini. Ternyata ini satu video ditonton oleh berapa orang, waktu tontonnya berapa, subscriber yang menonton video ini berapa, pendapatan yang dihasilkan berapa. Nah ini apa namanya, contoh statistik di setiap videonya gitu. Nah, kemudian juga menariknya kita bisa lihat ini teman-teman. Oke, sebentar saya masuk ke analitik lagi. Saya masuk ke analitik lagi. Nah, analisa-analisa tentang, nah misalkan kayak gini, usia penonton. Nah, ini sumber traffic. Ya, sumber traffic dari mana? Ya, sebagian besar dari orang mencari lewat YouTube, ya, sebagian besar dari rekomendasi video. Kemudian ada juga yang dari searching di Google, misalnya. Nah, itu. Kemudian secara geografi bagaimana? Oh, ternyata YouTube kita itu ditonton sebagian besar orang Indonesia ya, karena ya orang Indonesia karena videonya berbahasa Indonesia ya kan. Kemudian usia penonton yang melihat rata-rata berapa? Oh, ada yang melihat 13 sampai 17 tahun, 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun 20%. Yang 35 sampai 44 tahun 9,2%. Ternyata video saya sebagian besar ditonton oleh anak-anak yang usianya 18 sampai 24 tahun. Itu ya. Kemudian gender. Nah, ternyata video saya banyak ditonton oleh pria. Prianya 66,9, wanitanya 33. Kemudian dan seterusnya ya, ada macam-macam lagi. Nah, ini hanya contoh teman-teman yang setidaknya ada apa sih pengaturan yang bisa dilakukan di YouTube. Nah, saya sudah memberikan contoh seperti itu dengan harapan di sini kita bisa memanage YouTube kita untuk berbagai keperluan, misalnya untuk promosi, untuk apa namanya pemasaran. Nah, kita bisa mengevaluasi seberapa besar sih YouTube kita dilihat orang, siapa saja yang menonton YouTube kita, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk evaluasi dan ke depan mengembangkan YouTube kita itu bisa lebih baik gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk kali ini, untuk sesi yang kedua, mengenal dashboard dan manajemen YouTube Studio ya, yang digunakan untuk mengelola YouTube kita. Itu kurang lebih gambarannya semacam itu. Mudah-mudahan memberikan gambaran untuk teman-teman supaya dapat lebih profesional di dalam mengelola YouTube ke depan gitu ya. Oke. Dan saya akan memberikan contoh lagi, misalnya ya, saya masuk ke YouTube. Nah, misalkan saya masuk ke YouTube,
Oke. Kemudian saya akan mencoba mencari video kita tadi ya. Video kita tadi namanya apa tadi? Oke, video pengenalan binatang gitu ya. Nanti kita cari di YouTube, sudah ada belum? Coba. Nah, coba kita bisa cari dengan video pengenalan binatang. Nah, ini sudah ada nih di YouTube nih. Video kita sudah ada di YouTube ya, teman-teman ya. Kalau orang cari dengan kata kunci video pengenalan binatang, maka video kita sudah tampil dan bisa kita klik gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, video kita bisa kita putar. Oke, internetnya agak macet ini. Nah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau ngambil link video kita dan akan kita share ke WhatsApp-nya anak-anak misalnya atau ke grup WhatsApp-nya teman-teman, maka kita bisa ambil share yang ada di bawah ini ya. Kemudian akan muncul di sini di blok aja, kemudian di copy ya, di copy, diambil. Oke. Kalau sudah diambil, kita bisa masuk ke WhatsApp. Nah, lalu kita share di mana? Misalkan saya mau share di sini, ya di Wahyono Family misalnya, maka kita bisa paste di sini, paste aja, ya. Nah, videonya kita bisa share di sini, kemudian kita enter. Nah, video sudah di-share sini sehingga ketika orang klik linknya ini nanti dia akan masuk ke video kita juga. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, supaya video kita bisa dinikmati oleh orang-orang yang kita tuju. Ya, baik. Untuk kali ini sampai di sini dulu pelatihan kita. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan tetap kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang perlu diperdalam lagi, nah teman-teman bisa sampaikan ke saya, bisa lewat nomor WA atau lewat email. Nah, nanti untuk nomor WA bisa tanya Mas Anto ya, supaya teman-teman bisa mengembangkan YouTube ini sebagai media yang tepat untuk apa yang kita inginkan, misalkan untuk media promosi, untuk pembelajaran, dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semuanya.